Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esa Sarifatul Hikmah, NIM 17020100282. Dan teman saya Anissa Sepriani, NIM 17020100288. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai studi kelayakan bisnis pabrik tembakau PR Pelangi. PR Pelangi adalah perusahaan pengelola tembakau. Alamat pabrik berada di lingkungan Jalat RT 3 RW 4 Kelurahan Pataruman, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar. Perusahaan ini berdiri pada bulan September 2019 yang didirikan oleh Bapak Bubung Saipuddin Hasbullah yang bertempat tinggal di Kecamatan Pataruman, Kabupaten Banjar. Nomor telepon 0821 1924 5901. Jenis bidang usaha yaitu perorangan. Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat. Usaha ini dilatar belakangi berawal dari membantu usaha tembakau milik kakeknya yang sudah berdiri sejak puluhan tahun lamanya. Beliau belajar dari usaha tersebut bagaimana cara mengelola perusahaan tembakau, dari cara mengatur keuangannya hingga proses pembuatannya. Beberapa tahun setelah membantu di perusahaan tersebut, akhirnya beliau memilih untuk membangun pabrik sendiri. Pemilik berharap dengan mendirikan pabrik baru, ia akan dapat mengurangi pengangguran di daerahnya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Unit usaha ini diberi nama PR Pelangi. Maksud dari nama tersebut adalah pemilik memiliki harapan bahwa pabrik tersebut akan memberikan warna atau memberikan kesejahteraan untuk pemilik maupun untuk para karyawan dengan perolehan omset yang tinggi. Badan Hukum Perusahaan PR Pelangi. Yang pertama NPWP, yang kedua NPPBKC, yang ketiga SIUP, dan yang keempat izin domisili dan IMB. Manajemen perusahaan. Struktur organisasi dalam pabrik tembakau ini tidak ada, karena pabrik ini masih menggunakan sistem tradisional yang mempekerjakan masyarakat sekitar saja dan juga masih dikelola oleh keluarga. Unsur pemimpin. Pabrik tembakau ini menggunakan pendekatan atas bawah atau top down dan pendekatan bawah atas atau bottom up dengan presentasi yang relatif seimbang antara keduanya. Dalam prosesnya diserahkan kepada karyawan, tetapi pemiliknya juga membantu dalam proses tersebut. Menciptakan komunikasi yang baik dengan karyawan agar tercipta feedback antara pemilik dan dengan karyawan. Uraian tugas. Jika dilihat dari waktu yang digunakan untuk pengaplikasian suatu rencana usaha, tembakau menerapkan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Karyawan program kerja. Pabrik tembakau ini berusaha melaksanakan aktivitas produksi yang secara maksimal supaya mencapai target dan omset yang telah ditentukan sebelumnya. Di pabrik tembakau ini, karyawan hanya dipekerjakan 1 minggu 6 kali, tetapi kadang tidak menentu tergantung jumlah stok tembakau yang tersedia di gudang. Nama produk yang dipasarkan dan kegunaannya. Produk yang dipasarkan adalah tembakau jenis warna merah dan warna kuning. Kegunaan tembakau hampir 100% untuk rokok. Tetapi tembakau juga dapat digunakan untuk menyembuhkan berbagai penyakit, yaitu untuk obat ruam kulit, eksim, dan reumatik. Selain itu, tembakau juga dapat digunakan untuk meredakan sakit gigi dengan cara ditumbuk hingga halus, kemudian dibalurkan ke bagian yang bengkak karena sakit gigi. Wilayah daerah pemasaran. Wilayah pemasaran tembakau dari perusahaan PR Pelangi yaitu Kota Banjar Patroman, Purwokerto, Purbalingga, Kroya, Pangandaran, Ciamis, dan Tasikmalaya. Segmen pasar. Segmentasi pasar dari produk ini adalah toko-toko sembako, warung-warung kecil, dan toko-toko yang menjual khusus tembakau. Kebijakan harga. Harga tembakau yang kami berikan untuk masuk ke toko yaitu 45 gram tembakau dihargai senilai Rp4.000, untuk 75 gram tembakau dihargai senilai Rp8.000, dan harga ecer Rp5.000 dan Rp10.000. Sistem distribusi. Produk yang didistribusikan
ke toko-toko sembako maupun toko yang memang khusus menjual tembakau dan sejenisnya. Sistem promosi. Tujuan dari promosi ialah menginformasikan segala jenis produk yang ditawarkan dan berusaha menarik calon konsumen yang baru. Cara promosinya yaitu dengan mengunjungi toko-toko dan memberikan sampel tembakau dari pabrik PR Pelangi. Permintaan produk. Permintaan adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga dan waktu tertentu. Permintaan produk bisa terjadi jika konsumen merasa cocok dengan produk yang kita jual dan konsumen sangat antusias untuk membeli kembali produk tersebut. Kesimpulan aspek pemasaran. Tembakau ini dijual dengan harga yang sangat terjangkau dan relatif murah, yang dapat dibeli oleh seluruh golongan masyarakat. Produk ini dipasarkan ke toko-toko sembako dan toko-toko yang menjual khusus tembakau dan sejenisnya. Produk ini ditargetkan untuk orang dewasa dan orang tua saja, tidak untuk anak-anak di bawah umur. Deskripsi teknis produksi. Proses produksi yang digunakan adalah kontinu, di mana bahan mentah yang digunakan untuk proses produksi akan langsung dibuat menjadi produk jadi. Jadi, mulai usaha tersebut berdiri selalu mengerjakan yang sama, sehingga prosesnya tidak pernah terputus dengan mengerjakan barang yang lain. Persiapan fasilitas produksi dilakukan sekali pada saat produksi mulai bekerja. Sesudah itu, proses produksi berjalan secara rutin. Teknologi produksi. Teknologi yang digunakan masih menggunakan peralatan tradisional, hanya dengan menggunakan satu mesin, yaitu mesin pencampur. Mesin pencampur itu digunakan untuk mencampurkan tembakau dengan obatnya. Kapasitas produksi dan rencana produksi. Kapasitas produksi tembakau setiap hari bisa mencapai 100 pak atau sama dengan 10 kintal. Bahan baku dan bahan penolong. Bahan baku dan bahan penolong yaitu tembakau, pita cukai, timbangan, solasi ban, plastik, obat tembakau. Pengolahan dan pembuangan limbah. Tidak ada limbah yang dihasilkan oleh pabrik PR Pelangi. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Yang pertama, bahan baku. Untuk memproduksi tembakau, bahan yang diperlukan yaitu tembakau dan obat tembakau. Yang kedua, tenaga kerja. Perusahaan Pelangi ini mempunyai 5 karyawan. Karyawan tersebut merupakan masyarakat sekitar. Dalam pembagian tugasnya, 2 karyawan bertugas untuk mengolah tembakau dan 3 orang bertugas untuk membungkus dan packing. Kegiatan perawatan mesin. Mesin tersebut hanya dikelola dan dirawat oleh pemilik usaha itu sendiri dan karyawan. Karena mesin yang tersedia hanya satu mesin, jadi bisa dirawat oleh pemiliknya tersebut. Kesimpulan analisis aspek teknis atau produksi atau operasi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenaan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi, sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Selain itu, dari aspek teknologi berkaitan dengan peralatan yang digunakan seperti mesin. Struktur pembiayaan perusahaan. Perusahaan tembakau ini menggunakan modal sendiri. Modal tersebut dialokasikan untuk memenuhi seluruh kebutuhan semua kegiatan perusahaan. Kebutuhan investasi dan modal kerja. Biaya perizinan untuk usaha sebesar 1 juta rupiah. Aktiva tetap terdiri dari peralatan mesin 3 juta rupiah, timbangan 300.000, meja 700.000, dan rak 1 juta. Total aktiva tetap yaitu 5 juta. Aktiva lancar terdiri dari tembakau 10 juta, plastik 4 juta, pita cukai 4.700.000, obat tembakau 6 juta, dan solasi ban 100.000. Total aktiva lancar yaitu 24.800.000 rupiah. Proyeksi keuangan perusahaan. Proyeksi pendapatan. Yang pertama, pendapatan per hari yaitu 570.000 dan pendapatan per bulan 15 juta rupiah. Proyeksi biaya. Gaji karyawan sebesar 1.200.000 dikali 5 karyawan, jumlah gaji karyawan yaitu 6 juta. Biaya listrik 1 juta, jadi jumlah biaya pengeluaran yaitu 7 juta rupiah. Proyeksi rugi atau laba. Perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dari pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi, pendapatan dikurangi pengeluaran. 15 juta dikurangi 7 juta, sama dengan 8 juta.
Dengan demikian, laba yang diperoleh dari usaha tembakau yaitu 8 juta rupiah. Analisis rasio keuangan dengan metode payback period. Payback period sama dengan investasi dikali 1 tahun, arus cash inflow sama dengan IT ditambah depresiasi, aktiva tetap sebesar 5 juta, depresiasi sebesar 15 juta rupiah. Diperoleh dari total depresiasi, beban depresiasi, keuntungan bersih per tahun sama dengan omset dikurangi biaya operasional, 15 juta dikurangi 7 juta sama dengan 8 juta rupiah. Kesimpulan analisis aspek keuangan. Proyeksi rugi atau laba, perhitungan laba atau rugi yaitu dengan menghitung selisih dan pendapatan dengan pengeluaran. Laba atau rugi, pendapatan dikurangi pengeluaran, 15 juta dikurangi 7 juta sama dengan 8 juta rupiah. Dengan demikian, laba yang diperoleh dalam penjualan tembakau adalah sebesar 8 juta rupiah. Keuntungan bersih sama dengan omset dikurangi biaya operasional, 15 juta dikurangi 7 juta sama dengan 8 juta rupiah. Kesimpulan studi kelayakan bisnis. Usaha tembakau ini layak untuk dijalankan. Walaupun usaha ini masih baru, tetapi dalam aspek pemasarannya terbilang sudah cukup luas. Tembakau memang bukan bahan pangan yang selalu dikonsumsi, tetapi banyak orang-orang yang berminat. Sasaran penjualan ditujukan untuk golongan menengah ke bawah. Pemilik berharap agar usaha tembakau tersebut bisa berkembang dengan luas, dapat diketahui masyarakat luas, dan juga dalam pemasarannya bisa menambah ke kota-kota yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Rekomendasi tingkat lanjut. Perusahaan yang memang dalam perolehan laba memperoleh keuntungan besar dan tidak merugikan perusahaan tersebut, maka perusahaan tersebut bisa berlanjut. Sebaliknya, perusahaan dikatakan lebih baik tidak lanjut jika dalam perolehan laba tidak sesuai yang diharapkan.